Mbah bilang gitu ya kan. Rumahnya nggak jauh dari gerbang, sementara rumah sini udah hancur semua. Iya. Ini siapa yang mesan ini? Manusia tuh enggak gitu boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adli dalam segmen CCH, cerita-cerita horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan narasumber yang akan menceritakan berbagi pengalaman mistiknya atau pengalaman horornya selama menjadi driver ojek online. Langsung saja kita tanyakan langsung narasumber kita. Halo, Lekku. Halo, Lek. Selamat datang di studionya kita. Selamat datang. Boleh diperkenalkan namanya, terus asal dari mana, Lekku? Perkenalkan, nama saya Yadi, asal dari Medan, tinggalnya di Jalan Gurila. Jalan Gurila. Profesi saya sebagai ojol dulu. Sudah berapa lama, Lekku, bekerja sebagai ojek online? Lebih kurang dari 2018. 2018, 27 tahun? Lebih kurang 6-7 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya, Lekku. Jadi Lekku hari ini mau menceritakan pengalaman pribadi ataupun yang pernah dialami tentang horor kah ataupun mistisnya selama menjadi driver Gojek online. Ada pengalaman seperti itu ada. Ada ya. Sangat menyeramkan pasti ya. Pastinya. Oke, sebelum Lekku menceritakan kepada teman-teman subscriber semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Langsung saja kita dengarkan cerita dari narasumber kita ini. Let's go. Jadi begini ceritanya, Lek. Aku narik mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu Dari pagi sampai jam berapa itu penumpang itu berbagai lah macamnya. Ya, berbagai ada GoFood juga, ada ngantar penumpang ya. penumpang, makanan, baru ekspres namanya, ekspres ya kan. Nah, jadi kami pagi jam 6 itu udah mulai. Jam 6 pagi. Di situ orderan itu mulai rame, bawa penumpang, anak sekolah, anak kuliah. Anak kuliah ya. Lagi di tempat kami itu banyak anak-anak kos. Jadi Karena dekat kampus. titik standby-nya Lekku nih untuk dapatin penumpang itu di mana aja, atau di daerah kampus kah ataupun kan ini Medan nih, kan lokasinya di Medan nih kan. Sering standby-nya itu di daerah mana gitu? Kalau aku narik nggak jauh-jauh sih dari situ karena masih banyak anak kuliah kan. Jadi setiap nanti sekitar jam 10 barulah mulai tuh dapat orderan jauh-jauh gitu kan. Nganter nanti ke Jamin Ginting, kadang mau nanti sampai pernah aku nganter itu ke Moka Brastagi. Itu di hari Kamis tuh, dari jauh Kamis juga tuh. ya. Iya, dari Kamis tuh. Kan nariknya kan hari Kamis. Nih ceritanya kan tentang hari Kamis nih. Sampai sana balik ke base camp. Balik ke base camp ngobrol sama teman-teman dulu ya. Nah, itu udah siang tuh istirahat, makan siang kan, ngopi-ngopi dulu. Nah, aplikasi ya matikan dulu, nanti giliran kita makan masuk aplikasi banyak penumpang yang customer yang komplain. Nah, jadi setelah itu lanjut setelah makan siang lanjut. Jadi lanjut dari memang yang jam siang itu memang perasaan aku memang udah mulai nggak enak gitu. Kenapa bisa perasaan nggak enak gitu? Apa nggak memang tahu itu lagi nggak enak badan atau memang di rumah diomelin karena nggak pulang-pulang, atau memang anak gimana? Situasinya gimana kok bisa nggak enak perasaan? Tiba-tiba aja, Le. Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja tuh nggak, perasaan kok nggak enak gitu. Kalau
di rumah diomelin nggak mungkin karena kan cari makan. Iya, betul, kan? betul. Kalau kita suruh pulang cepat kayak mana? Kalau nggak kerja baru diomelin ya. Iya. Nggak mungkin lah kita pulang cepat kan gitu. Namanya kita driver on apa ojol kan. Jadi siang mulai narik lagi, dapatlah orderan jauh-jauh. Entah kenapa siang itu selalu jauh itu orderan. Paling jauhnya pokoknya berapa kilometer jauh lah pokoknya ya. Jauh lah, ongkos hampir 50.000. Wah, lumayan Itu juga. lumayan itu. Lumayan ya. 50 sama potongan kan paling bersih kami 46.000. Jadi mulai siang itu udah perasaan nggak enak. Hati ini pulang nggak ya gitu. Tapi karena udah tanggung jawab, nggak mungkin nggak pulang kan gitu. Iya. Lah jalani aja dulu. Jalani sampai jam 3 tuh orang rumah nelpon. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Jam 3 sore. Orang rumah istri telepon mengingatkan bisa jangan sampai malam kali. Karena kan malam-malam tuh kan rawan begal. Ya. Nah, jadi namanya kita tanggung jawab apapun itu ya kita banti aja. Betul. Ya kan? Kita banti aja. Jadi mulai jam habis maghrib. Berhenti tuh sholat maghrib. Iya. Ya kan? Berhenti sholat maghrib. Nggak pulang. Tetap lanjut terus. Narik terus ya. Pokoknya ojol driver tuh jarang mandi. Iya, jarang mandi. Mandinya SPBU? Enggak juga. Nggak marah kita kalau di SPBU. Nggak marah itu, nggak mungkin kita. Apalagi mandi masjid ya kan. Nggak boleh. Kan masjid kan tempat sholat kan. Ya, jadi habis maghrib kami nggak pulang. Lanjut orderan. Lanjut orderan. Pokoknya tiap malam tuh memang kalau malam aku matikan orderan ini. Aplikasi Grab itu kan bisa dimatikan, bisa dimatikan aplikasinya. Apa namanya? Pilihannya bisa kayak di slide gitu ya. Grab Bike, Grab Bike, Express. Jadi yang kumainkan itu cuman food. Oh, GoFood-nya ya. Nah, GoFood-nya aja karena itulah kalau malam kan aku takut kalau ngantar customer ini kita nggak tahu. Iya, betul. Udah banyak kejadian, banyak di berita-berita kan gitu kan. Kayak driver Grab Gokar kayak Grab Car itu. Nah, jadi matikanlah aplikasi Grab Bike itu. Jadi bawa makanan, orderannya pun nggak ada yang dekat-dekat itu. Ongkos 15 itu udah jauh ya. Iya, itu udah jauh tuh. Yeah. Apalagi 50 kan yang aku bilang tadi. Jadi setelah itu waktu terus berjalan mulai jam 10 malam. Ya, istri nelpon lagi Istri. Jam berapa pulang katanya gitu. Iya. Sementara orderan memang udah lumayan lah. Kalau kita tengok di aplikasi tuh ini udah cukup ini pulang. Cukup ya. Cuman karena tahu lah manusia, mana ada kurangnya. Iya, betul. Ya kan? Manusia, mana ada cukupnya, mana ada cukupnya. Cukupnya pasti kurang terus. Udahlah mainkan lah. Nah, paling jam 11 nanti pulang lah gitu. Waktu berjalan jam 11 lupa matikan aplikasi. Lupa. Berarti memang kalau memang jam 11 tuh memang mau balik tuh. Jam 11 mau balik rencananya. Arah posisi aku di Lodendang. Di Lodendang. Pancing itu ya ujung belakangnya. Bukan ya? Lodendang tuh udah bukan pancing lagi. Meteorologi terus kan. Dari Serdang itu ya? Ya, udah dari Serdang kayak gitu. Jadi udah jam 11 lupa matikan aplikasi aku. Aku paling suka gitu itu paling sering tuh matikan aplikasi pasti lupa pas mau pulang. Masuk orderan lagi food. Dapat makanan apa kemarin tuh lupa karena ini ceritanya udah cerita lama. Kalau nggak salah itu makanan macam es boba gitulah. Es boba gitu. Cuman lupa namanya apa karena udah lama kan. Nah, masuk orderan. Dapat orderannya itu sekitar berapa item dia? 5 item. 5 item. 5 minuman. Itu jumlah berapa tuh duitnya tuh? Sekitar hampir 100.000 lah. 100.000 lumayan juga ya. Kan lumayan juga kan. Iya, jadi lumayan. Masuk orderan, tengok, ini nganternya lumayan jauh. Kemana antaranya? Ke daerah Kampung Kolam. Kampung Kolam tuh di mana tuh? Kampung Kolam nih dia kalau nggak salah di masuk Jalan Lodendang itu terus lagi tuh. Jadi tengok orderan, ini jauh kali nih kan gitu. Ambil enggak ya dalam posisi udah memang mau pulang. Cuman masuk aplikasi nanti dibatali. Tahu lah aplikasi ini kan dibatalin nanti kita kena sanksi ataupun kita takut nanti customer menelpon sama operator sana kan. Mau nggak mau ya kita ambil.
Ambil. Nah, aku ambil. Karena memang tadi lupa matikan itu ya? Iya. Cuman ku chat dulu. Iya, chat Dari dulu. aplikasi kan ada chattingnya. Chat, Kak, ini sesuai aplikasi. Nah, kan seperti itu, sesuai aplikasi kan pesanannya. Dan sesuai titik. Iya bang, kata dia. Nah, ini namanya Ningsi. Nama Ningsi. Nama pemesan si Ningsi. Jadi sesuai aplikasi, iya kata dia. Ya udahlah, karena ada jawaban, ya kami nggak khawatir dengan harga segitu. Iya. Kalau ada jawaban nggak khawatir. Kalau tadi memang dia nggak ada jawaban dengan harga 100.000 tuh lumayan juga kan? Ya, makanya itu belum tentu kami jalan itu. Paling kami kalau misalnya sekitar 15 menit nggak ada jawaban, bisa kami cancel sendiri ataupun telepon operator. Untuk di cancelkan gitu? Iya, minta cancelkan. Biar jangan kita kena sanksi kan gitu. Jadi karena dia ada balasan, ya aku belilah nih orderannya, aku jalani. Setelah jalani makin nggak enak nih perasaan gitu ya kan. Pas jalani udah selesai lah nih, makanan udah selesai. Minuman apa? Minuman sudah selesai ya kan, jalan. Aku telepon kok nggak ngangkat gitu. Telepon nggak diangkat? Telepon nggak diangkat. Berhenti di simpang apa namanya ya? Simpang Bandung kok nggak salah tuh. Simpang Bandung. Aku kalau jalan sana aku nggak pala apa. Iya. Berhenti di situ, chat lagi, ping, nggak dibalas. Nggak direspon ya? Nggak direspon. Mungkin memang karena dia nggak nengok handphone. Biasa tuh customer biasa kayak gitu. Udah pesan langsung letak handphone gitu. Udahlah jalani dulu sampai titik gitu kan, jalani. Ya, ngikuti map lah kan karena nggak tahu jalan sana gitu. Ngikuti map, dibalas, ya bang kata dia. Nah, barulah aku chat lagi. Kak, ini titiknya harus sesuai kan? Iya bang kata dia. Jadi pas sudah mau sampai, ya kan, mau sampai situ, di lokasi. Iya, sampai di lokasi. Aku tengok, ini perumahannya udah pada hancur semua. Nama perumahannya lupa aku. Apa nama perumahannya? Karena udah lama itu. Pokoknya kayak terbengkalai gitu lah perumahannya. Iya, Le. Itu ku tengok kalau kita masuk ke dalam, di dalam itu baru ada rumah yang bagus. Berarti Jadi di depannya itu hancur semua rumah itu. Rumah komplek, cuman udah nggak dipakai, udah hancur semua. pakai rumah subsidi gitu ya? Iya, seperti itu lah. Tapi di lokasi depannya itu memang rumahnya itu memang kondisi dengan nggak layak lah ya. Tapi di belakang-belakang masih pakai lagi. Tapi pas di ujung belakang baru rumahnya udah ada yang bagus gitu. Pos security-nya aja udah hancur. Nah, lampu jalan di situ cuma satu. Berarti gelap benar berarti ya? Gelap lele. Aku nengok kayak gitu, ini kuanter nggak ya balik aku nanti kena suspend. Dibilang makan nggak kuantar kan kayak gitu. Ku tunggulah di depan gerbang. Tunggu depan gerbang, ku pijit lah kan di situ kan aplikasi ada tuh, kami sudah sampai. Iya. Pijit. Oh nggak ada respon ini, ku telepon nggak diangkat-angkat. Akhirnya ku chat, Kak di mananya? Masuk aja bang, rumahnya sebelah kanan, nggak jauh dari gerbang. Nah di situ aku nggak jauh dari gerbang, tapi di situ rumahnya hancur. Iya, nah di situ lah aku mulai, ini nggak betul ini bah, aku bilang kayak gitu ya kan. Rumahnya nggak jauh dari gerbang, sementara rumah di sini udah hancur semua. Iya. Ini siapa yang mesan ini? Manusia tuh nggak gitu boleh? Iya gitu. Cuman karena ada tanggung jawab ini, ongkosnya dah, ongkos sama makanannya lumayan ya kan. Jadi berpikir. Itu tadi dia pesannya itu cash atau apa? Ada cash ya. Makanya. Pusing juga ya kalau tadi dia apa? Kayak GoPay, OVO gitu ya. Masalah ya kan. Udah masuk uangnya ke kita. Cuma nggak boleh juga ya kan, harus enter juga ya kan. Iya gitu. Jadi udah posisi malam jam 11 lewat lah itu ya kan, karena tengah malam juga ya. Iya, hampir setengah jam aku nunggu situ. Nggak berapa lama ku tunggu juga. Ku chat nggak dibalas lagi sama kakak itu. Terakhir siapa tadi namanya kakak? Kak Ningsi. Atas nama Ningsi. Yang namanya Ningsi serem juga. Ya tapi kan belum tentu. Belum tentu. Iya. Ya kan. Nggak berapa lama lewat lah orang itu itulah orang dari situ, orang asli apa bohongan? Warga situ. Warga kirain hantu tadi. Jam 11:30 sudah sepi le. Aku aja lillahi ta'ala aja lah kan kayak gitu kan, bawa aja lagi. Jam 11:30 sudah sepi, lewat lah bapak. Naik motor atau jalan kaki nih? Jalan kaki. Wih, serem juga ya. Karena ada warung, juga ya. Ada warung di situ. Ada warung, masih buka? Iya, ada gang. Orang-orang kayak di luar rokok gitu ya? Iyalah. Aku tanya, Pak, numpang nanya, aku bilang. Ini saya mau nanya Pak, ini rumah di sini yang nggak jauh dari gerbang, karena kan gelap posisinya, gelap rumah ini. Lampu pun pencahayaan pun kurang ya. Satu doang. Karena ke arah jalan. Ke arah jalan kan. Iya.
rumahnya katanya dekat gerbang Pak. Jadi bapak itu langsung jawab, adik mau ngantar apa kata dia. Ini Pak, minuman ini Pak. Rumah dekat gerbang ini rumah udah hancur semua ini yang kanan kiri. Pokoknya aku mah hancur. Wah di situ aku udah, wah ini nggak betul, langsung merinding aku lihat. Jadi kayak mana nih Pak? Ih, telepon aja Bang kata bapak. Telepon dulu. Ku telepon Pak nggak diangkat Pak. Ini saya coba lagi ya. Telepon, ku telepon memang nggak diangkat. Ku chat dibalasnya. Wih, aneh ya, ditelepon nggak diangkat, di chat dibalas. Chat dibalas. Tetap bilang rumahnya nggak jauh dari gerbang. Terus si bapak itu ada ngasih pesan kah atau gimana? Lah bapak itu bilang kalau kayak gini ceritanya, Dik, aku kata dia ini udah nggak betul karena rumah di dekat gerbang ini itu udah pada hancur. Kalau kau nggak percaya, kalau kau berani masuk ke dalam, kau senter. Bapak itu tahu nggak sebelum rumah itu hancur atau memang dia warga situ? Ada tahu nggak itu memang rumahnya siapa sebelum rumah itu hancur? Memang tahu nggak? Ada Ya bapak pasti tahu lah, dia kan orang situ. Nah, orang dia jalan kaki kan dari situ kan gitu. Jadi disuruh bapak itulah kan, tadi kan disuruhnya kalau memang mau pasti lagi kau masuk ke dalam, kau senter. Ada rumah atau enggak? Kalau ya setahu bapak itu kan karena dia warga di situ. Itu rumah udah nggak ada. Kecuali kau ke dalam. Kalau ke dalam lagi, kau belok kiri itu banyak perumahan. Tapi kalau di situ udah nggak ada. Nah, dibilang bapak itu kayak gitu kan. Jadi, waduh nggak betul nih Pak. Jadi kayak mana nih gue bilang? Ya bapak itu nggak tahu. Iya. Terus namanya dia pun nggak tahu apa-apa kan aku. Ya udahlah. Jadi apa namanya? Minumannya itu mau nggak mau ya aku bawa balik. Karena udah nggak betul karena itu bukan nggak ada rumah Le. Sampai sempat juga mau aku masukkan. Aku udah takut ya kan. Ini kadang ada yang seperti itu mancing. Bisa jadi begal ya, itu atau mau ngerampok gitu ya kan? Iya. Daripada kita kena, betul juga itu, menghilang yang 100.000 ini kan? Iya betul, masuk akal juga itu. Aku yang kena kan gitu, kasihan orang rumah di rumah kan. Ya udahlah, ku buat selesai, tapi ku buat laporan, buat laporan ke Grab, biar karena kami seperti itu kalau kami buat orderan fiktif diganti. Nah setelah besoknya, aku nggak narik, ku datangi ke sana. Paginya aku datangi ke sana, enggak pagi kali lah, sekitar jam 9 kan. 9 pagi ya. Datangi sana. Ini udah selesai malam itu ya? Udah selesai malam. Minuman dibawa ke rumah? Bawa minuman, Tadi enggak aku bawa ke rumah, aku cari kawan, aku bagi. Oh, dibagi sama teman-teman ya? Dibagi, ya. Tapi apa kondisinya dirugi dong 100.000 enggak jadinya? Kalau aku enggak aku buat apa namanya? Tetap aku minta pergantian dari orang Oh, Grab. dari apanya? Ya, karena itu kan fiktif. Iya. Dari perusahaan Grabnya ya untuk perusahaan Grabnya. Jadi paginya sekitar jam 9 aku ke sana, aku tengok asli real rumah nggak ada depan itu Le. Itulah aku bilang, Mak ini nggak betul ini Bang, aku bilang. Makanya dari itu aku nggak mau lagi narik malam. Semenjak itu malam itu nggak mau aku narik. Makanya pas mungkin istriku nyuruh jangan lama-lama pulang dan perasaan aku pun itu udah yang aku bilang tadi udah nggak betul. Berarti ini ceritanya ini bisa jadi ini memang makhluk astral ataupun memang bisa begal ya, antara dua ini ya? Antara dua ya. Tapi kalau aku dengar cerita aku tanya sama kawan, itu memang angker di situ. Angker ya? Ya. Tapi aku lupa nama perumahannya apa, lupa gitu. Serem juga ya. Nah, kalau nggak salah itu apa namanya? Aku jadi penasaran karena itu kan cerita lama itu gitu. Tapi sekarang pengalaman lama dengan di tahun 2024 ini masih seperti itu nggak terbekal lagi juga rumah-rumah itu atau memang udah dibangun? Udah enggak, itu udah dibangun. Udah dibangun ya, udah bagus ya. Iya. Kalau gue bilang tuh perumahannya sekarang perumahan Teletubbies. Kenapa begitu? Dibangun rumah warnanya warna-warni. Nah, makanya kalau dapat orderan situ ya ini saran untuk kawan-kawan ojol, nggak usah takut lah karena udah ada perumahan situ. Udah mulai dibangun. Jadi buat teman-teman ojol jangan takut lagi kalau dapat orderan ke situ ya. Memang sudah aman lah ya. Ya mungkin itu hanya pengalaman aku aja lah gitu. Mungkin yang lain nggak tahu, entah pernah juga kena seperti itu dengan nama yang sama gitu. Berarti itu bisa jadi kalau kita lihat itu mungkin nggak hanya itu ya, bisa jadi perampokan ataupun hantu yang terdua ini sekarang ya. Tapi kan? kalau kawan-kawan bilang itu memang angker. Itu memang tempat angker. Ngeri juga ya kalau memang tadi dia itu mau niat ngerampok, bahaya juga ya kan, kasihan. Kalau memang aku bilang kalau misalnya ngerampok, aku rasa aku udah nggak nunggu setengah jam di situ pun udah dibanting. Udah di apa ya? Orang iya. Itu. Karena aku di telepon nggak diangkat, aku chat dibalas. Rumah nggak jauh dari situ.
Nah paginya gue tengok itu memang rumah nggak ada, yang ada itu memang orang yang miara lembu itu ditaruh situ, lembunya untuk makan di rumput itu. Itulah. Kalau gue bilang itu pasti makhluk lain. Pasti untuk, masuk makhluk astral kalau ya. untuk begal itu kurasa enggak. Tapi ya makhluk astral apa bisa ngorder itu ya? Apa memang bisa gitu? Namanya gaib, Gaib ya? Namanya gaib itu nggak tahu. Bisa ngorder minuman terus di chat balas tapi di telepon nggak diangkat ya kan? Iya. Sampai di tujuan nggak direspon, dikasih tahu rumahnya udah nggak utuh gitu kan? Nggak utuh, nggak ada rumah satupun, nggak ada rumah dekat pos gerbang itu, posnya pun udah hancur gitu, gerbangnya dekat rumah, dekat gerbang itulah pokoknya udah nggak ada rumah. Jadi buat pengalaman buat kita kalau memang sebagai driver ojek online ya, kalau memang ada pengalamannya Yadi ini pelajaran juga ya kan, jadi untuk selalu berhati-hati dalam bekerja. Kemudian kalau memang perasaan ataupun istri udah ngasih kabar tolong pulang ke rumah ya, Mbok ya ikut aja ya kan, pulang ke rumah, nggak usah bantah gitu. Kalau emang istri bilang perasaannya nggak enak ya pulang aja, daripada diterusin ternyata memang ada hal-hal yang nggak bagus untuk hal-hal yang nggak diinginkan terjadi gitu kan. Jadi bahaya juga buat kita. Oke lah, terima kasih Lek Yadi udah memberikan pengalaman ataupun cerita. Ini bisa jadi horor kah atau bisa jadi pengalaman bisa jadi dua ya, tentang modus juga ataupun horor juga ya. Jadi ini bagus juga buat teman-teman di rumah kalau memang kerja malam-malam ya, kalau bisa dihindari, kalau bisa ya dilanjutkan besok pagi ya kan, atau pulang sore ataupun paling lama jam 8 udah di rumah lah ya kan, karena rezeki kan udah diatur. Iya, jangan betul. Terlalu bernafsu lah. Iya betul itu. Oke, terima kasih Lek Yadi, sehat selalu. Terima kasih udah berbagi pengalamannya tentang cerita yang tadi barusan disampaikan. Buat teman-teman yang pengen Lek Yadi pengen hadir lagi di cerita kita nanti, boleh nanti komen ya, supaya nanti kita panggil lagi buat cerita-cerita. Masih ada nggak cerita-cerita yang kalau cerita horor banyak ya? Banyak gitu. Banyak ya. Nanti mungkin kita panggil lagi ya, nanti bakalan kita gali lagi, bakalan kita tanya-tanya lagi cerita-cerita horornya ya. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you.